Admin LTE sangat populer digunakan sebagai template admin panel untuk aplikasi berbasis web. Kalian bisa lihat di adminlte.io. Template ini bisa di-download secara gratis dan memiliki banyak sekali komponen-komponen yang berguna dalam pembuatan aplikasi. Di sini dijelaskan fitur-fiturnya dengan menggunakan HTML5 dan CSS3, ditambah tampilan yang responsif, artinya di mobile device sudah bisa dilihat dengan baik. Admin LTE ini juga saya lihat digemari sama banyak developer ya. Pertama, download dulu admin LTE-nya. Kalian bisa klik di download sini, klik source code. Karena saya sudah download, saya nggak perlu download. Jadi saya sudah saya ekstrak. Sebelum diekstrak dulu, nah saya sudah punya Laravel baru, instalasi Laravel baru di sini. Ini file admin LT yang sudah saya ekstrak. Untuk menggabungkannya, pertama kalian masuk dulu ke folder disk. Nah, di sini ini aset-aset yang bisa kita pakai untuk admin LTE-nya di Laravel. Saya copy aja, copy semua foldernya, copy. Saya masukkan di folder public. Saya nggak mau niban dulu, jadi saya pisahin aja. Saya bikin folder baru, admin LTE. Nah, gitu. Ini penamaan folder bebas ya, jadi saya buat nandain aja bahwa ini aset dari admin LTE. Saya paste di sini. Buka kode editornya. Di sini ada public, admin LTE. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih satu sampel halaman yang disediakan admin LTE ini yang kira-kira akan kita masukkan, karena cukup satu aja, karena pertama kita membuat file master di mana kita akan memotong bagian header dan bagian footer dan sidebar. Nah, di folder ini udah sediain di depannya itu indeks HTML dan indeks 2, kita pilih indeksnya aja. Nah, ini tampilan admin LTE ya. Kalau kalian lihat banyak banget. Ini keren sih. Ada WLMan, ada dashboardnya aja udah ada 2 pilihan. Ini yang tadi versi 1, ini versi 2. Mau widget model apa, di sini ada semua. Di admin LTE ini sudah disediakan banyak halaman. Di sini bisa kalian pilih dari form, table, kalender dan segala macam. Tapi untuk membuat file master, saya sarankan untuk menggunakan satu sampel di sini blank page. Jadi di example blank page. Nah, kenapa blank page? Karena di blank page ini kita tinggal pisahin headernya, terus sidebar dan footernya. Nanti di sini yang akan kita rubah-rubah sesuai dengan halaman yang kita buat. Berarti langsung ke page example blank.html. Cari file tersebut di folder admin LTE, page example blank.html ini. Masukkan ke kode editor kalian. Nah, sini. File ini bisa kita copy semua aja dulu, Ctrl A, copy. Saya mau bikin satu folder di views supaya rapi. Saya bikin aja folder layout di sini. Terus saya buat, ini bebas, ini selera. Jadi saya biasanya kalau untuk urusan layout, karena ini master, saya buat di layout saja buatnya. Saya buat satu file, saya paste di sini, terus save, jadinya master.blade.php. Nah, ini. Jadi kita sudah punya file master ya di dalam layout. Biasanya kan kalau di aplikasi itu kan halaman dalam untuk pengelolaan admin panelnya itu kan biasanya kebanyakan slash dashboard, misalnya URL slash dashboard. Kita bikin slash dashboard gitu ya. Pertama kita buat dulu route-nya di web. Ini nggak apa-apa, saya biarin dulu.
saya bikin satu route namanya pathnya dashboard gitu ya. Dashboard, terus arahin ke controller. Saya buat controller misalnya admin aja deh, admin controller add dashboard gitu ya. Kita belum punya admin controller tentunya. Masuk ke terminal, saya pakai git bash di sini, di artisan ini controller admin controller ya. Oke, admin controller sudah ada di app http controllers admin controller. Nah, ini sudah ada. Kita buat satu function namanya tadi sesuai dengan ini, kita namain functionnya dashboard. Value nya saya kosongin, saya langsung coba return aja, return view. Ini buat ngetes aja apa yang di return. Kita return ke masternya, layout master.blade.php, berarti layout master blade.php nya nggak perlu disebutin. Oke, kalau sudah, kita coba start dulu. Ini tampilan halaman mukanya untuk root dashboardnya sudah mengarah ke master kita, tapi CSS nya dan aset-asetnya belum keluar. Tentu karena kita belum konfigurasi untuk file CSS nya di sini. Nah, kalau kalian lihat di headernya ada di sini mengarah ke Bower Components Bootstrap. Karena kita tadi belum mengcopy Bower Components ini, karena dibutuhkan, maka kita harus copy. Pertama masuk dulu ke folder admin LTE. Di sini ada Bower Components. Ini juga harus di copy ternyata. Copy aja. Oke kan, copy. Saya paste di public admin LTE. Saya gabungin di sini aja. Tapi di dalam folder Bower Components gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan butuh misalnya plugins di sini, bootstrap slider segala macam. Ini tergantung kebutuhan. Jadi nanti bisa jadi plugins ini juga bisa kita copy ke dalam aset admin LTE-nya. Karena kita di folder public, langsung aja hapus yang bawahnya ini. Jadi copy, hapus semua titik-titik di belakangnya. Slash di depannya nggak usah dihapus. Tapi di depannya, karena kita masukkan ke folder admin LTE, kita harus tulis admin LTE gitu ya. Oh, di depannya pakai slash juga. Kita load ulang, coba webnya kita load ulang, apakah ada perubahan? Nah, sudah ada perubahan, artinya ikonnya sudah masuk karena di sini iconsnya sudah masuk, font awesome juga sudah masuk. Tinggal ada beberapa yang kalau mau ngeliat apa aja sih yang belum masuk, kalian bisa inspect. Ada 12 di sini errornya. Jadi kalau kalian lihat yang belum masuk admin LTE min.css, yang mana yang belum ada. Nah, ini admin LTE min.css, kenapa nggak masuk? Oh, karena kita nggak pakai folder disk di sini, jadi folder disknya hapus. Kita load ulang, biasanya sudah oke. Nah, sudah oke. Tinggal kalau dilihat di sini ada satu JPEG yang belum ke load, nggak apa-apa. Di sininya sama JS-nya pun kita arahin dulu.
sini. Berarti ini sama seperti tadi, kita nggak pakai folder disk, langsung mengarah ke JS nya gitu. Kalau kita load ulang, tinggal JPEG nya kita cari. Ini kita search saja, ini user 2 min 160, Ctrl F, user 2 min 160. Nah, di sini lihat disknya, dari disknya kita hapus saja, langsung /admin LTE. Pastikan di inspeknya nggak ada error, maka disk emg. Oh, ternyata ada lagi satu lagi image. Jadi kalau kalian lihat image-nya di line 141 juga belum ngeload itunya, file JPEG-nya 161 di sini, 141 sorry, 141, hapus /admin LTE ya. Langsung di refresh. 147 juga belum, sama /admin LTE. 198, ini saya copy aja, 198. Load lagi, sudah lihat sempurna, sudah tidak ada yang error. Jadi kalau sudah begini, kita mulai memisahkan komponen konten di sini. Sebenarnya caranya sama seperti tutorial saya sebelumnya, menggabungkan HTML5 dan Laravel. Jadi intinya kita memisahkan satu komponen konten di sini yang dinamis ini untuk kita yield. Caranya yang ini, karena ini ada teks, kita bisa cari search blank page, contoh Ctrl F, blank page. Dimana adanya? Ini bukan, ini menu. Nah, di sini div content wrapper-nya, pembungkusnya tetap saya masukkan ke dalam master. Jadi saya nggak tulis-tulis ulang nanti di halaman-halaman lainnya. 437, cari aja 437. Nah, di sini ini kalian cut. Nah, di sini di yield saya namain konten gitu ya. Nah, sekarang file master sudah jadi. Karena kita tadi sudah bikin function dashboard di sini, kita nge-return langsung ke master. Harusnya kan nggak gini. Harusnya kita misalnya bikin untuk dashboard, kita bikin dashboard gitu kan, dashboard.blade. Nah, di sini di view, dalam folder view saya buat lagi biar rapi, saya bikin satu folder namanya admin. Nah, di dalam admin ini saya baru buat dashboard .blade.bv. Nah, nanti saya tinggal paste di sini, misalnya ini kontennya, tapi di sini kita rubah dulu. Berarti view-nya itu yang kita load admin, folder admin dot dashboard gitu ya. Save. Nah, di dashboard ini coba kita apa yang terjadi ya, tampilnya karena kita ngeload view dashboard ya, tampilnya ya sesuai dengan yang kita tulis kan. Kenapa begitu? Karena kita belum mengextend masternya. Kita extend dulu menggunakan fitur blade, add extends. Tuh, apa yang mau kita extend? Di folder layouts, masuk master gitu ya. Ini udah ke extend, tapi kontennya ini kan kita masukkan ke dalam yieldnya master gitu kan. Nah, di sini kita buat lagi section, parameternya konten. Kita kasih tahu bahwa ini section konten yang akan di yield ke dalam file master. Di
sini add end section, boleh end section, boleh add stop. Kita reload ulang, apa yang terjadi? Sudah jadi. Jadi apapun yang kita rubah-rubah, jadi kan kelihatan simpel ya. Jadi misalnya ini blank page, kita rubah jadi dashboard, kita berubah dia jadi dashboard. Begitu juga file lain, misalnya saya kasih contoh lagi, saya buat untuk pengelolaan user ya, paling banyak pengelolaan user. Misalnya saya buat satu controller, ini controller, user controller. Nah, dalam user controller ini, kalau saya buat route-nya dulu, misalnya route get slash users gitu ya. Saya mau arahkan ke user controller add index misalnya. Ini list dari user, keluarnya nanti list dari user. Bikin folder di views users, misalnya foldernya users. Dalam folder users saya buat satu file index.blade.php. Nah, kita copy aja dari sini, copy ke sini. Ininya kita rubah users ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Nah, sekarang di rootnya users mengarahkan ke user controller index, function index belum ada, jadi kita buat user controller, functionnya kita buat index, value nya saya kosongin, saya langsung nge-return view. Tadi kita buat view nya di folder users gitu kan, dot index. Nah, sekarang kalau kita load users, oh belum di serve lagi. Kalau kita load ulang, nah sudah ada. Sekarang kalau ini dashboard, masuknya dashboard. Kalau ini user, masuknya user. Terus bagaimana menerapkan elemen-elemennya? Gampang, tinggal kita copy aja elemen yang ada di sampel ini. Saya pakai table misalnya, simple table. Nah, di sini ya, saya pakai yang ini misalnya. Saya inspect, cari konten elemennya. Nah ini box ini call md6, saya copy aja, langsung copy elemen. Saya ganti yang dari dashboard tadi, kan kita copy paste dari dashboard index ini, yang mulai dari section ini. Boxnya nggak apa-apa, box with header. Nah di box body ini kita ganti, kita reload. Tadi mana ini? Nah, oh sudah ada, sekarang ada dua table. Dia sudah punya title-nya sendiri. Di sini jadi ada double title lah. Jadi kita rapiin dulu. Berarti dia sudah punya title sendiri sebenarnya. Jadi dari div box ini saya hapus saja, benar-benar dari section kontennya. Jadi saya paste. Box yang kedua saya hapus. Ini. Reload. Nah, sudah punya. Sekarang kita sudah punya. Tinggal kalian isi di looping data dari database-nya untuk user-usernya. Begitu juga dengan komponen-komponen lain. Ini bisa kalian manipulasi. Komponen lainnya bisa kalian lihat sendiri langsung di file admin LTE-nya. Semangat terus belajar. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau request, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah.